Jemaah kita buka dulu majelisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik para ikhwah dan akhwat jamaah Bumi Gunung Haji, semoga Allah muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bersama-sama duduk berkumpul di dalam ruang meeting Zoom online Bumi Gunung Haji yang insya Allah akan kita lanjutkan kembali majelis ilmu kita bersama guru kita Ustadz Haris Abu Naufal Hafizahullah Ta'ala dalam kajian kitab Syarah Manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah ta'ala. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti langkah beliau hingga hari kiamat kelak. Amma ba'd. Baik, ikhwan dan akhwat yang semoga Allah muliakan, informasi terkait kajian kita pada malam hari ini, kami menghimbau agar para peserta semuanya menggunakan nama yang sebenarnya, bukan dengan nama perangkat atau yang semisalnya, sehingga kami mudah untuk mengenali dan bisa memudahkan dalam memanggil ketika ingin bertanya. Kemudian juga diharapkan kepada para jemaah semuanya mendengarkan kajian dan berusaha untuk mencatat apa yang disampaikan oleh Ustadz. Kemudian untuk sesi tanya jawab nanti insya Allah akan ada di akhir kajian. Maka kami silakan bagi ikhwan dan akhwat yang ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat, dikirimkan kepada kami untuk kami bacakan, atau bisa bertanya langsung kepada Ustadz dengan menekan tombol raise hand nanti. Kemudian diharapkan agar semuanya berharap mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ini sehingga ilmu kita menjadi barokah dan juga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Di sini kita sudah hadir Ustadz bersama kita. Kita sapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Zaki, sehat? Alhamdulillah sehat Ustadz. Ya Allah, Barakallahu fiik, Ustadz. barakallah. Baik Ustadz, alhamdulillah majelis sudah kita buka. Ustadz kalau sudah siap bisa langsung dimulai. Tafadhol Ustadz. Barakallah fiik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di malam hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian pembahasan kita dari kitab Qawaidul Fiqhiyah yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah. Dan pembahasan kita di malam hari ini adalah pembahasan terakhir dari kitab kita. Dan apa yang telah kita lalui dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, kita berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, untuk bekal kita di dunia dan bekal kita di akhirat. Dan kalau seandainya ada sesuatu yang kita ucapkan kekeliruan, maka kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita rujuk dengan kebenaran apa yang datang dari Al-Quran dan apa yang datang dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kajian kita di malam hari ini keterkaitan dengan ya perbuatan seseorang atau seseorang menghalangi dirinya untuk berbuat kejelekan karena tabiat manusia tidak menerima perbuatan tersebut. Jadi ya ada perbuatan-perbuatan yang terkadang itu tidak membutuhkan dalil. Tidak dari Al-Quran, tidak dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan kejelekan sebuah perbuatan tersebut. Hal yang dicontohkan oleh Syekh Samarkandi rahimahullahu taala berbakti kepada kedua orang tua. Ya, atau sebaliknya durhaka kepada orang tua.
kalau seandainya tidak ada satupun ayat Al-Quran, ya dan juga tidak ada satupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintah untuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita, ya ataukah ayat atau hadis larangan ya durhaka kepada kedua orang tua, maka tabiatnya manusia, akalnya manusia dia akan faham. Ya, durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa di antara dosa besar. Tapi seseorang itu tetap dia akan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Walaupun tidak ada dalil dari Al-Quran, tidak ada dalil dari Sunnah Rasulullah SAW. Maka itulah itu disebut dengan fitrah. Tapi namun, ya akal manusia itu punya keterbatasan. Tidak mungkin sesuatu itu dinilai dengan akal seluruhnya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada kita Al-Qur'an, mendatangkan kepada kita hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan apa yang ada pada akal kita, yang ada kekurangannya kemudian disempurnakanlah dengan dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga ini menunjukkan kepada kita akal itu sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Bahkan dalam banyak hukum Islam, ya syarat sahnya ibadah itu harus berakal. Ya, makanya Allah banyak menyebutkan ayat dalam Quran, afala ta'qilun, tidakkah mereka berakal, dan seterusnya dari ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala menantang akal seseorang dari perbuatan yang mereka lakukan. Ini sesuatu yang nggak pantas sebenarnya secara akal. Nah, apalagi telah datang dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan dan menyebutkan tentang jeleknya perbuatan tadi. Jadi ini kurang lebih pembahasan kita ada yang namanya dalam ilmu al-wazi at-tabi'i. Apa itu wazi at-tabi'i? Insya Allah nanti akan kita jelaskan. Nah, disebutkan di sini oleh Nazim rahimahullah taala al-wazi'u at-tabi'i anil isyani kal-wazi'i syar'i bila nuqrani. Ya, wazi secara tabiat dari dosa itu sama seperti wazi syarak. Maksudnya, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu. Nah, tabiatnya manusia, pengharamannya itu juga dia terima dengan akalnya. Ya, Allah mengharamkan khamar, para peminum khamar. Ya, bahkan orang kafir sekalipun yang minum khamar, dia tahu secara akalnya dia ini khamar ini sesuatu yang membahayakan, dia faham. Ya, khamar ini akan bisa menghancurkan hidupnya, dia ngerti. Iya, Khomer itu akan membuka pintu-pintu daripada kriminal. Dia ngerti. Walaupun dia nggak pernah membaca Quran, walaupun dia tidak pernah membaca hadis-hadis Rasulullah SAW tentang haramnya Khomer, tapi secara akal sehatnya dia akan memandang sesuatu ini sesuatu yang jelek. Maka itu disebut dengan al-wazi at-tabi'i. Ya, terkadang wazi tabi'i itu digabungkan dengan wazi syara'. Nah, ada perkara-perkara yang datang, tidak datang dalilnya, dan juga tidak datang pengharamannya dalam syariat, tapi manusia merasa itu perbuatan yang jelek. Misalnya apa? Ya, kotoran. Manusia menjauhi kotoran. Iya, karena sesuatu yang menjijikkan. Iya, akal manusia faham. Ini kotoran ini sesuatu yang menjijikkan. Walaupun misalnya tidak datang dalil yang menyebutkan tentang najisnya kotoran tadi, akal manusia dia faham ini najis. Sehingga dia tidak akan berpegang, dia tidak akan pernah memegang kotorannya. Ya, dia tidak akan pernah menampung kencingnya dengan tangannya. Karena apa? Karena ini sifatnya wazi at-tabi'i. Maka disebutkan di sini oleh Syekh, apa itu wazi at-tabi'i? Wazi tabi'i adalah ma khalaqallahu, apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk manusia fi jibilatil insan, pada jibilahnya dia, pada perangainya dia, yang mana dia menjauhi dari sebagian perbuatan-perbuatan tadi. Misalnya manusia menjauhi najasah, dari sesuatu yang najis. Manusia menghindar untuk memegang najis. Ya, maka jenis-jenis seperti ini adalah jenis yang dikenal dengan wazi at-tabi'i. Yang mana kebanyakan daripada hukum syariat tidak menerangkan dan menjelaskan hukuman bagi orang yang mereka melakukan dari wazi tabi'i ini. Tapi secara akalnya dia tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Dia tidak akan melakukannya. Nah, di sana ada wazi yang sifatnya syar'i. Ketika seseorang melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat ini, misalnya dia minum khamar. Minum khamar adalah sesuatu yang Allah haramkan. Nah, ada hukuman yang didapatkan.
hukuman cambuk bagi peminum khamar atau orang berzina. Ya, ketika dia melakukan perbuatan zina, ada hukuman yang didapatkan dari perzinaan tersebut. Saya ulangi kembali, ada yang namanya wazi at-tabi'i, ada yang namanya wazi asy-syar'i. Ya, wazi asy-syar'i sesuatu yang datang nas dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan keharaman sesuatu tersebut dan kemudian datang hukuman dari Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya seseorang yang melakukan perbuatan tadi. Datang nas. Adapun wazi at-tabi'i, sesuatu yang memang Allah Subhanahu wa taala jadikan tabiat pada manusia, dia tidak suka dengan hal tersebut. Dia jijik dengan hal tersebut. Apa misalnya dia jijik dengan hal najis-najis tadi, dia tidak akan memegang najisnya, dia tidak akan memegang kotorannya karena tabiat manusia dia memang nggak suka dengan hal-hal yang sifatnya menjijikkan tadi. Nah ini tidak ada hukumannya. Maksudnya tidak ada hukuman di dunia ini. Kalau hukuman yang datang dari apa wazi yang sifatnya dini, maka itu ada hukumannya. Jadi wazi itu bisa kita bahasakan adalah sesuatu perkara yang manusia meninggalkannya. Saya ulang kembali, al-wazi itu kita bisa artikan sesuatu yang manusia dia meninggalkan perbuatan tadi yang secara akalnya dia itu ya dia memang nggak suka. Itu hal yang menjijikkan. Itu secara wazi at-tabi'i. Ada yang sifatnya wazi asy-syar'i yang dimana seseorang meninggalkan sesuatu tersebut karena Allah mengharamkannya, karena Rasul mengharamkannya, dan dia mengharapkan pahala dari Allah dari apa yang tinggal, dari apa yang dia tinggalkan dari dosa tadi. Jelas di sini, insya Allah nanti akan saya sebutkan contoh-contoh yang lain akan lebih jelas. Nah, kaidah yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala di sini, ayul hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah sama seperti dekat dengan kaidah al-mustaqdar syar'an kal mustaqdar hissan. Ya, sesuatu yang menjijikan secara syarak itu hampir sama dengan sesuatu yang menjijikan daripada hisnya manusia, dari rasanya manusia. Allah Subhanahu wa taala misalkan mengharamkan zina. Iya, mengharamkan zina dari mahram sendiri. Ya, Allah mengharamkan seseorang berzina dengan ibunya. Allah mengharamkan dia berzina dengan adiknya. Allah mengharamkan berzina sesama darah. Nah, apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan tadi, teman-teman semuanya, itu bagi orang-orang yang punya akal yang sehat dan punya fitrah yang masih terjaga, dia juga akan menganggap itu perbuatan yang menjijikkan. Iya, itu perbuatan yang seseorang nggak masuk akal melakukannya. Jadi semakin fitrah seseorang itu semakin terjaga, maka dia akan semakin akan mencocoki larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang dalam Al-Qur'an dan apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan oleh Syekh wahadil qaidah. Qaidah al-wazi tabi anil isyani kal wazi syar'i bila nukrani atau mustaqdar secara syarak sama seperti mustaqdar secara rasa. Ya, kaidah ini kata Syekh adalah kaidah yang sesuai dengan ahkam di dalam agama ini yang dibangun di atas fitrah yang salimah. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan fitrah ini kepada hamba-hambanya. Ya, dimana hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan cocok dengan fitrahnya manusia. Pasti akan cocok. Ya, Allah mengharamkan riba. Ya, banyak orang-orang yang mungkin dia belum tersentuh dengan agama. Belum pernah belajar apa itu riba, kenapa riba itu haram. Tetapi dalam hatinya yang paling dalam, perbuatan saya ini perbuatan yang zalim. Saya menghasung seseorang untuk meminjam uang. Yang saya tahu ketika saya pinjamkan uang ini, saya akan cekek dia. Iya, saya akan bungakan uangnya. Akan ada penaltinya, akan ada ininya. Tetek bengeknya banyak sekali. Dia tahu perbuatan ini perbuatan yang zalim. Ya, hati yang paling dalam walaupun lisannya nggak berucap, walaupun dia tetap dengan riba tadi, tapi sebenarnya hati dalam fitrahnya itu dia nggak terima. Silakan untuk diskusi dengan orang yang bekerja di tempat riba. Hati kecilnya tidak akan terima perbuatan ini. Ya, karena perbuatan ini perbuatan yang zalim. Ya, disemangati orang pinjam uang, kemudian setelah dia tidak mau bayar, dicekek, dan kemudian disita barang tersebut dan dijual, ya semana yang bisa laku.
Dia nggak peduli orang itu dia bisa kembali modalnya ataukah tidak. Dia tidak akan peduli. Nah, manusia-manusia yang punya fitrah ini saya ulangi kembali, dia sadar ini perbuatan yang sangat tercela. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan narkoba. Ya Allah mengharamkan khamar seperti saya sebutkan tadi. Para peminum khamar, kalau kita tanya sama mereka, kamu merasakan tenang nggak dengan khamar ini? Kamu merasakan lezat nggak dengan khamar ini? Walaupun dia nggak pernah tersentuh dengan agama, hati kecilnya akan berkata, kalau seandainya saya bisa meninggalkan khamar ini, maka lebih baik buat saya. Jelas ya? Jadi apa saja yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan dalam agama ini, semuanya itu sesuai dengan fitrah dan hati manusia sebenarnya. Kecuali ketika memang hati manusia sudah dirusak fitrahnya, maka ya dia tidak akan lagi pernah memandang. Apakah dengan pandangan matanya, dengan pandangan hatinya, dia tetap akan lebih memilih kotoran-kotoran. Dan dia akan lebih merasa tenang dengan kotoran tersebut. Dan itu sebenarnya talbis dari iblis. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Ar-Rum ya ayat ke 30 ya fa'akim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam. Yang mana agama Islam itu sesuai dengan fitrah dari Allah yang telah menciptakan manusia tadi di atas fitrah. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia mereka tidak mengetahuinya. Nah, muallif Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah ketika beliau menafsirkan ayat ya fitratullah allati fataran nasa 'alaiha, kata beliau Allah Subhanahu wa taala meletakkan pada akal-akal manusia kebaikan-kebaikan. Ya, dia faham dengan akalnya ini baik, dia tahu ini jelek. Fa inna jami'a ahkami syara' zahirah wal batinah. Karena sesungguhnya seluruh daripada hukum-hukum Allah, hukum Islam, apakah secara zahir, apakah secara batin, telah Allah Subhanahu wa taala jadikan pada hati-hati hamba semuanya, seluruhnya mereka condong kepada kebaikan tersebut. Orang yang masih punya fitrah, ketika dia punya masalah dalam hidupnya, ketika dia sudah tidak lagi mendapatkan jalan untuk bisa menyelesaikan permasalahannya, kemana dia lari? Dia akan lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan ruku kepada Allah. Dia akan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya punya cerita. Saya punya seorang teman yang memang hidupnya itu di dunia hitam. Di dunia hitam. Ya. Kalau dia makan dia harus dengar musik, dia buang kotoran pun harus dengar musik. Ya, dia tidak bisa beraktivitas kecuali harus dengar musik. Dan dia merasakan hidupnya semakin hari semakin sempit, semakin hari semakin sempit. Bahkan ada di antara mereka untuk tidur dia harus minum obat tidur. Harus minum obat tidur. Di depan kamera kelihatan bahagia, kelihatan senang, tertawa-tawa. Tapi ketika waktu tidur harus minum obat tidur. Akhirnya dia berpikir, kalau saya begini terus hidup saya sih tidak akan pernah tenang. Ya, dia nggak tahu tentang apa itu Islam. Dia tahu Islam sebagaimana keadaan orang tahu itu Islam. Maksudnya nggak tahu kalau musik itu haram, ini haram, itu haram. Kemudian dia coba meninggalkan pelan-pelan. Akhirnya dia meninggalkan musik. Bukan karena musik itu haram. Karena memang dia bergantung dengan musik itu dan tidak pernah membuat dia tenang. Ya, akhirnya dia meninggalkan musik. Dia sudah mulai merasakan ketenangan sedikit dalam hidupnya. Kemudian dia meninggalkan untuk berhubungan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Ya, dia tidak tahu kalau itu haram. Ya, dia cuma tahu ini kayaknya hal-hal yang membuat saya nggak bahagia. Akhirnya dia mulai menutup semua pergaulan dengan dunia gelapnya. Dia sudah merasakan ketenangan dalam hidupnya. Kemudian dia berkata dalam hatinya, ada sesuatu yang lain yang saya butuhkan.
Dia sudah tenang, tapi ada sesuatu hal yang butuh untuk menguatkan hidup saya. Ya, akhirnya dia dengar kajian-kajian di YouTube dan lain sebagainya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan dia dengan pengajian-pengajian yang mengajarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, kemudian situlah dia baru merasakan kebahagiaan yang hakiki. Itu yang ingin saya sampaikan dari kisah tadi. Adalah penguat yang mana Allah Subhanahu wa taala ya mengharamkan sesuatu. Ya, itu sebenarnya sesuai dengan fitrahnya manusia. Sesuai dengan fitrahnya manusia. Manusia dia akan kembali kepada Allah kecuali kalau memang orang-orang yang sudah ditutup hatinya oleh Allah Tabaraka wa taala, bahkan musyrikin yang menyembah kepada Lata, yang menyembah kepada Uzza, yang menyembah kepada Manat, ketika mereka berada di tengah lautan, ya digulung oleh ombak, kemudian muncul fitrahnya. Allah ceritakan dalam Al-Quran, ketika mereka berada di tengah lautan, disitulah mereka mensucikan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meninggalkan Lata, meninggalkan Uzza, meninggalkan Manat, doanya mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini adalah kebenaran yang hakiki. Ini sesuatu yang nggak bisa ditolak. Ya, syariat Allah, hukum Allah, apa yang Allah haramkan, apa yang Allah perintahkan, hakikatnya hati manusia menerima itu semuanya. Hati manusia itu terima. Dan itu yang kita hadapi dalam hidup kita teman-teman semuanya. Ketika kita punya banyak masalah dalam hidup kita, kita coba solusikan masalah dengan A, kita coba solusikan masalah dengan B, kita coba solusikan masalah dengan C, nggak selesai-selesai ternyata masalah tersebut. Ya, kita nggak pernah, kita nggak tenang, kita tetap hidup kita sempit. Tapi ketika kita sudah mulai megang Al-Quran, kita coba baca Quran, kemudian kita coba bangun malam, ya kita sholat malam, ya disitulah kita mulai merasakan ketenangan dalam hidup. Ya seakan-akan masalah itu dicabut, ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan itu bisa dirasakan oleh siapa saja. Ya, orang-orang yang masih memiliki fitrah di dalam hatinya. Makanya kata Syekh di sini, dan keluar daripada asal ini, seseorang yang memang sudah berpaling dari fitrah tadi. Sehingga fitrah tersebut, fitrah yang ada dalam hatinya telah rusak. Iya. Apakah karena pergaulannya? Apakah karena mengenteng-entengkan syariat Allah? Ataukah dia punya hati yang busuk kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak pernah bersuudzon, berhusnudzon kepada Allah. Tidak pernah berprasangka baik kepada Allah. Sehingga dosanya bertumpuk, tumpuk, bertumpuk, tumpuk semakin tebal sehingga hilang fitrah dalam hatinya. Jadi sebagaimana kata Nabi SAW, Kulu mauludin yulad alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Iya, siapa yang merusak fitrahnya? Bapaknya yang meyahudikannya, menasranikannya, dan memajusikannya. Ya, orang-orang yang punya penyimpangan seksual. Iya, condong kepada sesama jenis. Iya, walaupun misalnya dia melakukan dosa tersebut, tapi dia secara fitrah dia malu untuk menyampaikan itu. Dia ingin menutup itu serapat-rapatnya. Iya, walaupun nafsu dia telah memuncak kepada sesama jenis, tapi itu sesuatu yang malu untuk dia sampaikan. Kecuali ketika memang fitrahnya sudah hilang. Rasa malunya itu sudah hilang. Sudah tidak ada lagi sedikit pun rasa malu kepada Allah, rasa malu kepada manusia. Dia akan pamer dosa yang dilakukan. Tapi kebanyakan manusia ketika mereka melakukan dosa tadi, dia menyembunyikan dosa tadi. Bisa difahami teman-teman semua ya. Jadi saya ulangi kembali. Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya. Apakah itu perintah? Ataukah itu larangan? Ya, semuanya ini sesuai dan diterima oleh hati manusia. Kecuali ketika memang hati manusia itu sudah rusak, ketika dia sudah terlalu banyak berbuat dosa dan berbuat maksiat, maka rasa malu itu hilang, ya, dan dia bangga, ya, dengan perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan yang jelek tadi. Taib. Kemudian
Ayyuhal hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dari pembahasan yang kita sebutkan di atas tadi, maka kita bisa simpulkan penghalang manusia untuk berbuat dosa itu ada dua hal. Ya, penghalang yang pertama ayakuna syar'iyyan. Dia meninggalkan dosa itu secara syarak. Ya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala melarang dia untuk melakukan perbuatan tersebut. Ya, Allah melarang dia untuk mendekati dosa tadi. Dan ini sebagaimana firman Allah, "Wala taqrabuz zina." Jangan engkau mendekati zina. Ya, dan larangan Allah Subhanahu wa taala ini tidak menjurus kepada zina saja, tetapi jalan-jalan menuju kepada perzinaan. Dan ketika manusia sudah dekat-dekat dengan jalan menuju kepada perzinaan, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya, walaupun terkadang istrinya itu jauh lebih cantik dari selingkuhannya. Ya karena apa tadi? Karena dia coba-coba mendekati hal yang diharamkan oleh Allah. Iya. Jadi orang kadang kaget, loh kok bisa ente berzina dengan perempuan seperti ini sementara istri ente jauh lebih cantik yang bisa dibandingkan dengan perempuan ini. Karena apa? Karena Allah telah melarang kita untuk mendekati zina, dia dekati zina. Dia berpikir saya sudah punya istri saya cantik, nggak mungkin saya tergoda dengan perempuan seperti ini. Akhirnya dia bangun komunikasi, ya akhirnya dia bagia chatting-chattingan, ya bebas-bebasan dalam berhubungan. Akhirnya terjadi apa yang terjadi? Iya, jadi setiap apa yang dilarang oleh Allah teman-teman semuanya pasti ada sesuatu yang akan memudaratkan kita. Makanya ibu-ibu semuanya yang punya suami jangan sampai temannya itu dikenalkan sama suaminya. Iya, jangan sampai itu fitnah. Apalagi ibu-ibu pasang di status, ya, WA ibu-ibu, memasang di Instagramnya, lagi nongkrong bareng sama teman-temannya. Ibu-ibu kan punya suami di rumah. Yang mana si suami akan lihat istri temannya. Temannya ibu akan dilihat oleh dia. Dan di situ ada syaitan. Yang walaupun mukanya ibu lebih cantik dari mukanya teman ibu, ya syaitan itu ingin memisahkan suami dan istri yang bukan hubungan halal tadi akan digambarkan oleh syaitan, ya akan dihiasi oleh syaitan. Perempuan itu perempuan yang cantik. Akhirnya dia selingkuh. Dia selingkuh dengan seorang perempuan yang sudah punya suami. Iya. Dan ternyata yang menjadi sebabnya adalah ibu tadi. Yang memamerkan foto teman-temannya di Instagramnya, di WhatsAppnya, atau di Facebooknya. Maka jangan salahkan kecuali hanya dirimu sendiri. Jangan kemudian berkata suami saya udah ngaji, udah berhijrah kok dia selingkuh lain sebagainya. Gimana ini nggak benar agama ini? Naudzubillah. Bukan agama Allah nggak benar. Allah telah sebutkan dalam Al-Quran, wala taqrabu zina. Allah tidak hanya melarang zina, tapi juga Allah melarang jalan-jalan menuju zina, itu semua diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan bebas-bebasan Anda memberikan peluang untuk suami Anda berkenalan dengan teman Anda. Anda yang membuka jalan. Ya, begitu juga si suami. Ya, jangan bermudah-mudahan mentang-mentang teman akrabnya, sahabatnya, ya, kemudian dia berbebas-bebasan kenalkan kepada istrinya dan lain sebagainya, atau ada di satu grup, ya grup WA, yang kemudian dimulai untuk japri-japrian. Ya apalagi mungkin dia ada awalnya dengan maksud dan tujuan nih, teman suami saya pengen tahu sih gimana sih watak suami saya ingin lebih mengenal watak suami saya dari orang lain supaya saya bisa melayani suami saya dengan baik dan lain sebagainya. Akhirnya dia melakukan hubungan-hubungan yang tidak baik, akhirnya terjadilah perzinaan, ya yang kemudian Anda menghancurkan hidup Anda sendiri. Allah Subhanahu wa taala telah ingatkan itu semuanya, dan itu semuanya untuk kebaikan kita. Ya, Allah tidak akan memudaratkan Allah
Ketika kita tidak mematuhi perintahnya, tidak mematuhi larangannya, tidak akan memudaratkan Allah. Diri kita sendirilah yang mudarat ketika kita mendekati apa yang haramkan oleh Allah. Yang kedua, teman-teman semuanya. Ketika seseorang dia sudah melakukan perbuatan zina, antum berpikir dia akan puas? Dia tidak akan puas. Dia tidak akan puas, teman-teman semua. Dia tidak akan puas. Ya, ketika dia berzina dengan perempuan yang bukan mahramnya, dia tidak mendapatkan kepuasan. Disitulah kemudian syaitan akan menggodanya. Coba kamu rasakan yang sesama jenis. Mungkin ada nuansa yang lain yang kamu dapatkan. Atau coba kamu berzina dengan ya sealiran denganmu, sedarah denganmu. Mungkin ada fantasi yang lain kamu dapatkan. Alhamdulillah. Nah itu banyak terjadi sekarang para hadirin dan hadirat. Itu dimulai, saya ulangi kembali, ketika dia melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbuatan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak akan mendapatkan kepuasan dan dia akan mencari fantasi yang lainnya. Ya, minggu yang lalu, beberapa minggu yang lalu, sebelum di Indonesia viral tentang perzinahan sesama sesama darah, ya fantasi berzina dengan sesama darah. Saya dikagetkan di sebuah pengajian ditanya, ya ada seorang anak perempuan di pesantren, ya dia dimasukkan pesantren dari SMP sampai SMA. Ketika dia kelas 2 SMA, anaknya ini hamil. Sehingga ibunya marah besar. Kok bisa anak saya di pesantren itu hamil? Kemudian dipaksa anaknya untuk berbicara. Ternyata yang menzinai anaknya adalah ayahnya sendiri. Ayahnya sendiri yang berzina dengan anaknya. Ya, sebelum dimasukkan ke hotel, ke pesantren dibawa dulu ke hotel. Nauzubillah. Dan setelah ada soal satu tadi, yang mungkin sebelumnya masih sembunyi-sembunyi, datangan soal yang kedua. Tiba-tiba saya ditanya soal yang kedua. Soal yang kedua, kasusnya hampir sama. Cuman kalau yang pertama tadi antara si ayah dengan si anaknya, yang kedua adalah si abang dengan adik-adiknya. Kasusnya begitu juga ngantar ke pesantren. Ya, adiknya semua perempuan. Digiliri satu persatu oleh abangnya. Nauzubillah. Teman-teman semuanya. Secara syariat itu telah diharamkan oleh Allah. Secara akal manusia ini sesuatu yang nggak bisa diterima. Nggak bisa diterima. Tapi demikianlah dosa, demikianlah maksiat. Yang mana seseorang tidak akan pernah puas dengan maksiatnya. Dia akan beralih dengan dosa yang mungkin syaitan angkat kepala. Syaitan mungkin dia tepuk kepalanya. Saya mengajak kamu nggak sampai segini sesatnya. Kok bisa kamu lakukan perbuatan sebesar ini? Demikianlah kata para ulama nafsu manusia. Ketika dia tidak dikontrol, maka nafsu itu paling mudah jatuh manusia kepada kekufuran. Jatuh kepada kekufuran. Oleh karena itu teman-teman semuanya, Allah yang maha baik. Allah yang maha bijaksana. Allah yang hukumnya sangat adil. Ketika mengharamkan kepada kita sesuatu, Allah bukan ingin menyempitkan hidup kita. Allah bukan ingin membuat susah hidup kita. Allah bukan ingin menyempitkan ruang geraknya kita. Tidak. Tapi Allah mengharamkan sesuatu itu adalah untuk kebaikan kita. Kita terima ataukah kita tidak terima? Masuk akal kita ataukah tidak masuk akal kita? Iya, kita ridho ataukah tidak ridho? Namun demikian kondisi dan keadaan manusia ketika dia sudah mengikuti hawa nafsunya, dia bisa meniduri anaknya sendiri. Ya, dia bisa, yang seharusnya dia seorang ayah, menjaga anaknya, melindungi anaknya. Ya, dia dijadikan mahram dalam syariat Allah. Supaya dia bisa mendapatkan perlindungan, tapi si ayah sendiri yang berzina dengan anaknya. Karena apa? Dimulai dari dosa yang kecil beranjak, 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 yang kemudian hilang akal sehatnya. Nauzubillah. Ya, dan juga dalam ayat yang lain Allah mengatakan dalam surat An-Nisa, "Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum." Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk kalian ibu-ibu kalian
dan anak-anak perempuannya kalian. Taib. Ini adalah larangan yang seseorang menghalangi dosa dikarenakan datangnya larangan dari Allah. Nah, yang kedua, seperti yang telah kita isyaratkan di awal tadi, saya simpulkan, perkara yang kedua yaitu secara tabiat. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menanamkan pada tabiatnya manusia untuk menjauhi hal-hal yang jelek tadi. Ya, misalnya Allah Subhanahu wa taala ya menanamkan pada manusia untuk dia menjauhi makan ya makan kecoa, makan cicak, ya atau yang sejenisnya. Ya hewan-hewan yang ada di sekelilingnya. Ya, yang misalnya tidak datang dalil dari Al-Quran, datang dalil dari sunnah penyebutan perkara tersebut. Namun ketika perkara itulah perkara yang menjijikkan, yang Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk manusia menjauhi daripada makanan-makanan tadi. Jelas ya? Tidak ada orang yang sanggup makan kecoa ya atau yang sejenisnya. Kecuali memang ketika tabiatnya manusia itu sudah hilang. Ketika fitrahnya itu sudah hilang, dia akan makan apa saja. Dia makan ular, dia makan kelelawar. Ya apa jadi makan naudzubillah. Ya, maka bersyukurlah orang-orang yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tabiat yang masih fitrah. Taib. Dan kemudian di sini ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya apakah ya hukum di sini disebutkan al-wazi tabi'i kal wazi syar'i. Ya, wazi tabi'i, wazi dah faham ya, sesuatu yang menghalangi manusia berbuat sebuah perbuatan karena tabiat. Apakah itu sama seperti seseorang meninggalkan sesuatu karena syarak? Maka ini dibagi menjadi dua. Bagian yang pertama kata Syekh, ya apa yang berkaitan dengan hukum yang telah Allah syariatkan. Apakah seseorang menghalangi dirinya berbuat sesuatu perkara yang menjijikan secara akal sama seperti dalam syariat, maka masalah ini telah para ulama telah berbicara dalam hukum at'imah. Ya, dalam permasalahan halal dan tidak halalnya makanan. Taib. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kita sesuatu yang sifatnya mustahbath, sesuatu yang menjijikkan. Nah, sesuatu yang menjijikkan ini itu sandarannya apa? Tapi sebelum saya bahas, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan semua hewan-hewan yang bentuknya bertaring. Itu haram semuanya. Ya harimau, singa, ya dan yang semisalnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Rasulnya mengharamkan kepada kita makan anjing. Dan juga Allah telah mengharamkan babi. Dan juga di sana para ulama menyebutkan ya haram, perbuatan haram atau makanan-makanan haram yang dilarang untuk dibunuh. Jadi ketika kita mendapatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hewan ini dilarang untuk dibunuh. Misalnya burung hut-hut dilarang untuk dibunuh. Maka apa saja yang dilarang untuk dibunuh haram untuk dimakan. Ya demikian juga datang dalil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk membunuh hewan-hewan. Tikus, kalau kita melihat tikus kita diperintahkan untuk membunuh. Ular diperintahkan untuk dibunuh. Nah jumhur ulama mengatakan apa saja yang Allah Subhanahu Wa Taala haramkan untuk dibunuh atau diperintahkan untuk dibunuh melalui lisan Rasulnya, maka itu haram untuk kita makan. Taib. Nah sekarang ada juga perkara-perkara yang sifatnya mustahbat. Mustahbat. Mustahbat itulah sesuatu yang menjijikkan. Nah, sesuatu yang menjijikan ini kembali kepada tabiatnya manusia atau juga kembali kepada syarak itu sendiri. Nah, sebagian para ulama mereka mengatakan apa yang dianggap oleh penduduk Madinah menjijikkan, maka syariat mengatakan itu perkara yang terlarang. Baik. Ada sebagian ulama merojikan permasalahan ini. Jadi apa saja yang menurut penduduk Madinah itu menjijikkan, sesuatu yang nggak mereka makan, maka haram juga untuk kita. Baik. Nah, perkara ini dibantah oleh para ulama yang lainnya. Ya, sebagian para ulama mereka mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu penduduk kota Madinah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dihidangkan dhaba, Nabi tidak memakan.
Ya, nah sementara ini sesuatu yang buat Rasulullah SAW yang nggak pernah beliau makan, berat untuk beliau makan. Nah buktinya Nabi SAW membolehkan para sahabat untuk makan makanan tersebut. Dan ada sebagian para ulama lagi yang mereka membahas lebih jauh lagi. Bukan hanya penduduk kota Madinah. Jadi apa saja yang dianggap oleh orang-orang Arab itu mustakbad, apa yang dianggap oleh orang Arab itu khabith, maka syariat mengatakan itu khabith. Ini juga dibantah oleh para ulama karena sebagian orang-orang Arab mereka memakan bangkai, sebagian orang-orang Arab mereka makan darah. Ya, sebagian orang-orang Arab terkadang mereka meminum darah, dia sembelih hewan, kemudian ditampung darah tadi, yang kemudian dia makan darah yang telah dia tampung tadi, apakah dicampur dengan makanan dan lain sebagainya. Nah, sementara darah itu telah datang dalilnya dari Al-Quran pengharamannya. Nah, sementara orang Arab makan makanan tersebut sehingga tidak bisa dijadikan tabiatnya mereka, apa yang mereka halalkan itu menjadi halal, apa yang mereka haramkan itu menjadi haram, tidak. Makanya sebagian para ulama mereka tetap mengatakan apa saja yang dijauh, apa yang diharam, apa yang dianggap oleh syariat itu mustakbat, sesuatu yang menjijikan, maka kita anggap itu sesuatu yang menjijikan. Ya, dan kaidahnya disebut oleh para ulama yang memang yaitu sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama itu sesuatu yang menjijikan dan juga secara ilmu medis. Ya, dianggap ini adalah binatang yang berbahaya, kecoa. Ya, saya rasa mau Islam, mau dia kafir, orang makan kecoa itu sesuatu yang menjijikan oleh manusia. Dan juga secara medis ini akan memberikan mudarat kepada manusia. Bisa difahami ya, secara medis ini juga memberikan mudarat kepada manusia. Dan juga poin yang kedua, perkara yang harus kita bedakan. Saya sudah tadi menyinggung di awal kajian, membedakan antara wazi tabi'i dengan wazi syar'i. Kalau wazi tabi'i itu tidak ada hukumannya di dalam syariat, kalau wazi syar'i itu ada hukumannya dalam syariat. Ya, misalnya apa? Orang yang berzina, yang telah menikah dia dirajam. Orang yang berzina yang dia belum menikah maka dia dicambuk. Taib. Nah, adapun orang-orang yang mereka merasa jijik dari sesuatu secara akal dia tidak mau mendekatinya, ya dia tidak mau makan kecoa atau makan sesuatu yang menjijikan. Nah, ketika dia melakukan perbuatan tersebut tidak ada hukumannya dalam syariat. Maksudnya tidak ada hukum cambuknya, tidak ada hukum dirajam atau yang semisalnya. Taib. Ini yang membedakan di antara pengharaman seseorang meninggalkan sesuatu karena akal atau karena tabiat yang dia tidak sanggup untuk menahannya atau tidak merasa jijik atau dia meninggalkan sesuatu karena sesuatu itu adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh rahimahullah walhamdulillah alal tamami fil bad'i wal khitami wad dawami. Dan segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala alal tamami, ya terhadap kesempurnaan fil bad'i. Ya di awal di awal kita mulai dengan alhamdulillah dan kita tutup juga dengan alhamdulillah dan terus menerus kita memuji Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan kita. Dan saya sudah sampaikan di awal dulu kajian kalau saya tidak salah ingat, ya ketika kita mendapatkan nikmat ataukah kita tidak mendapatkan nikmat, kita selalu harus memuji Allah Subhanahu wa taala. Taib, berbeda dengan syukur. Seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia mendapatkan nikmat. Dia bersyukur. Tapi ketika dalam permasalahan memuji Allah, apakah dia mendapatkan nikmat ataukah dia tidak mendapatkan nikmat, dia tetap harus memuji Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita sakit, antum sakit, anak antum sakit, atau misalnya harta antum bangkrut misalnya, bisnis antum bangkrut. Atau ada yang hilang dari apa yang antum punya dari harta tadi. Ditanya khobar sama seseorang, gimana khobarnya antum? Antum nggak boleh mengatakan saya dalam keadaan jelek. Nggak boleh. Karena kita harus memuji Allah dalam segala keadaan. Iya. Dia memberikan kepada kita masalah tadi siapa? Allah. Iya. Ketika tekan saya dalam kondisi jelek, saya dalam mendapat musibah. Saya ini dalam keadaan bencana, saya dalam keadaan tidak baik-baik. Ya, tapi seorang menjawab, Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji hanya milik Allah dalam segala halnya saya. Ya, Allah memberikan nikmat saya bersyukur. Ketika Allah memberikan ujian dan cobaan kepada saya, Allah tetap dipuji. Ya, karena di balik itu terkadang ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala ingin berikan kepada seorang hamba tadi.
Maka kata Syekh di sini, walhamdulillah alal tamami fil bad'i wal khitami wad dawami. Terus menerus kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Thumma salatu ma'as salami sa'in ala nabi wa sahbihi wa tabi'i. Kemudian salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat dan juga kepada para at-tabi'in. Wallahu taala bisawab, dengan berakhirnya apa yang kita telah baca dari ucapan Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah, maka berakhir pula pembahasan yang pembahasan kitab kita Syarah Mandhumah Qawaidul Fiqhiyah Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullahu taala. Wallahu taala misab. Mungkin kita tutup dulu sesi yang pertama. Kita akan buka sesi tanya jawab, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui, dan kalau memang ada waktu yang tersisa sebagaimana telah saya diskusi sama Bu Rehan, mungkin kita akan langsung baca sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ringkasan ya kitab tersebut yang ditulis oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Wallahu taala bisawab. Baik, Ustaz, jazakallah khairan, Ustaz, wa barakallahu fiik atas penyampaian ilmu untuk kita semuanya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan juga keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami berikan waktu pada para jemaah yang memiliki pertanyaan bisa disampaikan kepada kami atau bisa langsung kepada Ustaz. Baik, Ustaz, sudah ada yang masuk pertanyaan via kolom chat, namun mohon maaf agak di luar tema Ustaz ya. Baik, silakan. Penanya mengatakan Ustaz, Bismillah, Ustaz mau tanya, anak punya iPad yang secara zatnya adalah halal, tapi masalahnya layar iPad-nya dipasang atau dikasih oleh saudara anak, semacam pelindung anti gores transparan di atas layar iPad-nya. Pelindung itu anak rasa syubhat karena cara jual belinya di marketplace oleh saudara anak. Jadi anak sedikit curiga terhadap statusnya. Pertanyaannya, apakah Ana masih boleh memakai iPad itu meski pelindungnya bermasalah atau syubhat karena sudah terlanjur dipasang. Saya mau lepas pelindung dari layarnya, nggak enak Ustaz. Syukran wa jazakallah khair. Baik, wa antum jazakallah khairan. Para ulama di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika membahas tentang harta. Harta yang haram itu dibagi menjadi dua. Ada harta haram secara zat dan harta haram secara sebab. Harta haram secara zat tidak boleh dinikmati oleh si pemilik harta tadi dan juga tidak boleh untuk dia berikan kepada orang lain. Dan ibarah yang saya ibaratkan pemiliknya, maksudnya pemilik yang sudah berpindah tangan. Misalnya dia mencuri, mobil, dia mencuri motor, atau apa saja yang dia curi. Ya, yang kemudian itu menjadi milik dia dalam tanda petik. Menjadi milik dia maksudnya sudah di tangannya dia. Walaupun hakikatnya itu bukan miliknya dia. Maka harta itu haram untuk dirinya dan haram ketika diberikan kepada orang lain. Nggak boleh. Tidak boleh seseorang menikmati. Taib. Ada harta yang haram secara sebab. Maka haram bagi orang yang melakukan muamalah tadi dan halal buat orang lain. Taib. Halal buat orang lain. Taib. Misalnya dia membeli sesuatu barang yang cara dia membeli itu dengan cara yang tidak benar. Taib, dengan cara yang tidak benar. Dia bukan mencuri, cuman ada sesuatu di situ dari bentuk transaksi yang dilakukan tadi. Yang kemudian dia hadiahkan kepada kita. Maka yang berdosa adalah si pemilik transaksi yang pertama. Adapun kita yang menerimanya itu kita tidak berdosa. Buat kita halal. Tapi dalilnya adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau membagi-bagikan harta rampasan perang. Yang mana harta rampasan perang itu teman-teman semuanya diambil dari orang-orang kafir. Yang mana orang-orang kafir muamalahnya mereka apa? Ada di antara mereka jual riba, ada makan riba. Ada di antara mereka ya yang berjudi. Ada di antara mereka hasil uangnya alhamdulillah.
dari pelacuran. Iya, yang mana itu harta haram untuk mereka. Namun ketika berpindah tangan, iya, menjadi harta rampasan perang, maka itu menjadi halal. Tapi itu menjadi halal. Wallahu taala alam. Besok jadi tidak ada masalah ya untuk dia memakai barang tadi. Tidak ada masalah kecuali kalau memang barangnya itu hasil curian. Ketika dia mencuri barang tersebut maka haram untuk kita dan haram untuk siapapun. Ya, karena barang itu harus dikembalikan kepada orang lain. Nah, Allah a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Wa ahsanallahu ilaik. Eh, Amin. Kami berikan lagi kesempatan bagi yang lain jika ada yang masih memiliki pertanyaan, silakan. Ya, ada yang masuk Ustaz di kolom chat, Ana coba bacakan. Silakan. Baik, penanya mengatakan, Bismillah, Afwan ingin bertanya Ustaz, apakah boleh meletakkan tas yang berisi Al-Quran di depan tempat sujud, semisal saat sholat berjamaah, sedangkan dalam sholat ada gerakan berdiri yang membuat Al-Quran berada pada posisi yang sejajar dengan kaki kita, ataupun makmum di depan kita. Jazakallah khairan Ustaz. Baik. Di antara hal yang disebut oleh para ulama bahwasannya hal yang tidak boleh dijadikan sutroh, ya, sendal. Seseorang tidak boleh menjadikan sendal itu sebagai sutrohnya. Dan ini pembelajaran bagi teman-teman yang biasanya pergi umroh, ya, yang mana Masjid Nabawi dan Masjid Haram Mekah itu sangat sangat padat. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan seseorang ketika dia memakai sendal, dia letakkan di sebelah kirinya. Kalau memang seandainya tidak ada orang di sebelah kirinya. Namun kalau seandainya dia tidak punya tempat untuk dia memakai sendal, maka diletakkan di antara keduanya. Ya, dia berdiri, maka sendalnya itu diletakkan di antara keduanya. Taib, itu datang hadis loh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cara meletakkan sendal ketika kita sholat. Nah, sekarang banyak jamaah-jamaah yang pergi umroh atau haji, ketika mereka ingin sholat, sandalnya ditaruh di depan kiblatnya dia. Maka ini hal nggak boleh dilakukan. Ya, tidak boleh seseorang menjadikan sendal sebagai tempat di depan dia kiblat. Maka semaksimal mungkin seseorang menjauh. Kecuali dalam keadaan memang dia tidak bisa menghindar, bukan sendalnya dia, sendal orang lain memang itu berada di kiblatnya. Tapi semaksimal mungkin dia menjauhi. Tapi yang kedua, hal yang tidak boleh dijadikan sebagai sutro adalah Quran. Al-Quran tidak boleh dijadikan sebagai sutro. Ya, tapi kalau seandainya memang Al-Quran itu sudah tersimpan di dalam tas, terjaga dalam tas, ya, dan dia tidak punya tempat yang dia letakkan lebih tinggi dari dirinya, ya, dikhawatirkan barangnya akan hilang atau tasnya hilang atau lain sebagainya, setelah dia berusaha maka fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebatas kemampuan yang bisa dilakukan. Kalau memang bisa dia pakai tas tersebut maka akan lebih baik. Ya, untuk lebih memuliakan Al-Qur'an, jangan sampai Al-Qur'an itu berada di tempat yang rendah. Nah, wallahu alam bisawab. Baik, Ustaz, jazakallah khairan wa ahsanallahu ilaik. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Nah, silakan Ustaz Rizky. Ya, sebentar Ustaz. Baik, penanya mengatakan, Ustadz mau nanya, bolehkah seorang pria konsultasi ke dokter psikolog? Karena mayoritas psikolog itu perempuan dan jarangnya pria. Tapi anak butuh konseling karena ada masalah mental. Baik. Nah, Masya Allah teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat. Di sini saya bukanlah ingin memerangi ilmu psikolog atau lain sebagainya. Namun Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menjadikan permasalahan hidup kita itu di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Al-Quran ini merupakan obat. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa. Kami turunkan kepada manusia Al-Quran yang mana Al-Quran itu adalah obat kata Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga doa seorang nabi, Nabi Ibrahim kalau saya tidak salah, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ketika saya sakit,
maka Allah lah yang memberikan kesembuhan untuk saya. Apakah itu penyakit berupa penyakit fisik, ataukah itu merupakan penyakit yang berupa penyakit jiwa? Maka teman-teman semuanya, ketika kita punya masalah dalam hidup kita, pertama kali yang harus kita lakukan adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadu kepadanya. Tapi Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika beliau menafsirkan firman Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Manusia dalam ayat ini dibagi menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama, dia beribadah kepada Allah dan Allah satu-satunya zat tempat dia minta tolong. Jenis yang kedua adalah manusia yang mereka tidak beribadah kepada Allah dan tidak meminta tolong kepada Allah. Jenis manusia yang ketiga adalah manusia yang tidak beribadah kepada Allah dan dia meminta tolong kepada Allah ketika ada masalah-masalah dunia yang dia hilang darinya. Di situ dia mulai berdoa sama Allah. Taib. Ini juga tercela. Yang keempat adalah jenis manusia, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, jenis manusia ya yang dia beribadah kepada Allah, dia beribadah kepada Allah, taib. Namun ketika dia punya masalah, dia tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kebanyakan kondisi dan keadaan kita hari ini. Antum sholat, antum berpuasa, ya antum berhaji, antum pergi umroh. Tapi ketika punya masalah dalam hidup, yang pertama kita ingat adalah fulan, alan. Ya, yang pertama kita ingat adalah psikolog. Yang pertama kita ingat adalah dokter atau lain sebagainya. Sementara Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berkata, ketika aku sakit, engkau yang menyembuhkanku. Ya, jadi bukan berarti saya memerangi orang berobat ya. Bukan memerangi orang untuk konsultasi dengan psikolog. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini, jadikanlah Allah Subhanahu wa taala zat yang pertama yang harus kita solusikan permasalahan dalam hidup kita. Ini yang pertama yang harus kita garis bawahi. Kemudian dari soal yang ditanya, kita ingin mendapatkan ketenangan. Dan ketenangan itu ada pada agama Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan itu ada pada syariat Allah. Kemudian kita mengadu kepada seorang yang berlawanan jenis dengan kita. Permasalahan hidup kita. Taib permasalahan hidup kita. Yang kemudian kita khawatir sembuh kita dari penyakit A, kemudian terjangkiti penyakit B. Iya, memikirkan tentang wajah psikolognya, ya dengan parfum, wangi parfumnya, atau ketika dia menguntai menguntai kalimat-kalimat yang indah, yang mana kita dikhawatirkan terkena penyakit yang lainnya. Ya maka saran saya kepada yang bertanya, asalnya ya dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong untuk kita dalam segala permasalahan hidup kita. Coba mulai untuk sholat malam. Ya, nggak mau. Jadi nggak seseorang datang ke psikolog, datang ke dokter kan nggak mungkin sekali. Proses kan. Allah juga menjadikan, bukan Allah tidak bisa menjadikan langsung. Tapi Allah ingin melihat prosesnya kita menjadikan solusi dalam Islam ini sebagai apa? Sebagai keyakinan. Jadi jangan, oh saya sudah sholat malam kok, saya sudah ini tapi tetap saya nggak tenang. Iya. Maka bukan sholatnya yang nggak benar. Bukan baca Quran yang nggak benar. Hati kita terlalu terburu-buru. Ya kita buat tenang, baca Quran, berzikir kepada Allah, kemudian sholat malam, hadiri kajian. Kemudian kita harus tahu di mana titik yang membuat kita itu punya masalah dalam hidup. Stres dan lain sebagainya. Apa titik permasalahannya? Maka titik permasalahan itu harus kita jauhi. Harus kita jauhi. Ya, tapi kalau kita ke psikolog yang paling hebat sekalipun, sementara ada punya permasalahan dan permasalahan itu kita nggak menjauhinya, menjauhi orang tersebut atau objek tersebut yang membuat kita punya masalah, ya maka nggak akan pernah usai masalah kita. Bisa difahami teman-teman semuanya, maka berdoalah sama Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling terbaik untuk kita. Ya dan dia adalah zat yang telah mengatakan dalam ayatnya,
Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ketika hambaku bertanya kepada dirimu wahai Muhammad tentang diriku, katakanlah sesungguhnya diriku dekat dan aku akan mengijabahi doa orang-orang yang meminta kepadaku. Allah menyebutkan sedih mutlak. Apakah penyakit dalam hati kita atau kegelisahan kita atau permasalahan dalam hidup kita, Allah lah ia akan mengijabahi dari apa yang kita minta. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, jazakallah khairan wa sanallahu ilaik. Kami Amin persilakan bro. lagi jika yang masih ada. Ya, Ibu Yuniati angkat tangan di sini. Kami persilakan untuk bisa bertanya langsung pada Ustaz. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustadz dan keluarga selalu disehatkan oleh Allah dan selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Saya Amin. izin bertanya Pak Ustadz dengan masalah yang tadi Pak Ustadz jelaskan. Hmm. Jadi saya tuh ada menurut orang yang mengerti ya, menurut orang yang mengerti itu saya ada penyakit seperti itu, tapi saya tuh nggak merasakan Pak Ustadz. Tidak ada merasakan emang kalau kalau jalan emang saya takut misalnya nih saya mau turun tangga sebelum nyampe tangganya saya tuh sudah ketakutan duluan emang itu sudah dari kecil Pak Ustadz sampai sekarang tuh Ya, masih begitu aja jadi ya susah kalau menurut saya sih susah sembuhnya gitu ya Pak Ustadz tapi ya saya suka membaca Quran setiap hari mentadaburinya setiap hari. Nah itu saya hatam juga kadang-kadang 2 bulan sekali saya hatam insya Allah. Nah itu masih penyakit begitu aja tuh harus bagaimana pas jejak aminnya. baik. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hal-hal ya dari kondisi takut tadi. Ya memang terkadang itu sudah menjadi tabiatnya manusia. Ya manusia takut dari tempat ketinggian, manusia takut dengan binatang buas, manusia takut dari hal-hal yang sifatnya saya sebutkan tadi sifatnya tabiatnya manusia. Tapi ya memang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk manusia. Cuman ada di antara manusia yang takutnya berlebih-lebihan, ya ada yang takutnya itu sifatnya tabiat. Hmm. Ya maksudnya normal. Kebanyakan manusia di titik ini kekhawatiran dan ketakutannya dia. Taib. Hmm. Nah, disinilah mungkin ya selain kita membaca Quran dan lain sebagainya, ada orang-orang yang bisa menguatkan kita, yang memberikan motivasi kepada kita, memberikan dorongan kepada kita, ya dari bentuk-bentuk tabiatnya tadi. Ya misalnya ada orang yang takut tidur malam sendiri. Hmm. Ini tabiat manusia takut dengan kesendirian, takut dengan kegelapan. Tapi kalau seandainya ini akan menyiksa hidupnya dia, yang mana terkadang dia tidak ada yang menemani dia, terkadang dia harus sendiri, maka disinilah ya dia butuh orang-orang yang bisa memberikan kepadanya solusi, memberikan kepadanya tips-tips. Ya, dan itu sebenarnya tidaklah mengingkari atau tidaklah menafikan dari doa kita, tidaklah menafikan dari Al-Quran, tidaklah menafikan dari hadis, karena Nabi SAW mengatakan antum a'lamu bi umur duniakum. Kalian lebih tahu daripada urusan dunianya kalian. Tidak ada masalah dalam ini adalah perkara-perkara dunia yang kemudian dicoba konsultasikan kepada fulan atau alan yang punya keahlian dalam bab ini. Dan itu adalah bertentangan dengan apa yang saya sebutkan tadi, karena yang saya sebutkan tadi adalah seseorang ketika punya permasalahan dalam hidupnya, yang pertama dia harus ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang harus dia ingat adalah solusi-solusi yang telah diberikan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan kemudian setelahnya tidak ada masalah untuk dia mencari ikhtiar-ikhtiar yang lainnya. Cuman jangan sampai ikhtiar yang lainnya itu yang menjadi pertama. Ya, dan ikhtiar yang lainnya tersebut dia harus melihat. Apakah itu bertentangan dengan syariat ataukah tidak bertentangan dengan syariat. Nah kalau seandainya itu bertentangan dengan syariat, maka dia cari sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat. Wallahu alam bisawab. Barakallahu fikum. Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Jawabannya wa ahsanallahu ilaik. Eh, Barakallah. ada lagi dari Eko dan Akhwat yang memiliki pertanyaan, silakan jika masih ada.
Ustaz, sepertinya sudah tidak ada Ustaz. Jika Ustaz ingin melanjutkan sesi yang kedua, dipersilakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah kita akan membahas tentang sifat salat Nabi yang mungkin memang tidak akan bisa selesai di malam hari ini, dan dari waktu masih tersisa 15 menit, mungkin kita akan membahas tentang kitab sifat salat Nabinya Syekh Albani rahimahullah. Dan kita ketahui yang mendorong saya untuk membahas tentang permasalahan ini, yang pertama, salat adalah sesuatu yang pertama akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Yang apabila baik salatnya, maka akan baik seluruh ibadahnya. Yang apabila salatnya itu jelek, maka akan jelek seluruh ibadahnya. Tapi ini yang pertama. Nah, yang kedua, ya, dari sekian banyak permasalahan yang dihadapi oleh orang-orang adalah salat. Maksudnya banyak perkara-perkara yang perlu kita ketahui dalam salat. Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan kepada kita semua gerak-gerik dalam sholatnya. Ya, sampai-sampai beliau mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah naik ke atas mimbar, yang kemudian beliau mencontohkan kepada para sahabatnya bagaimana cara berdiri, bagaimana cara beliau ruku, bagaimana cara beliau sujud. Beliau contohkan semuanya, ya, supaya para sahabat meriwayatkan kepada kita bagaimana cara salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kondisi ini, saya tidak sedikit melihat banyak teman-teman yang sudah intima kepada sunnah, ya, dan mungkin sudah cukup lama mengaji, belajar sunnah, tapi ketika sholat, ya, ada di antara mereka sholat ketika meletakkan tangannya, tangannya diletakkan seperti ini, tangannya seperti ini. Taib. Dan ini datang larangan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan sedikit di antara ikhwah yang terkadang faham dengan kondisi seperti ini. Nah, ini memberikan motivasi untuk kita semuanya, kita harus mengulang kembali bagaimana cara sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ada sebagian ikhwah ketika mendengar kajian harus rapat saf atau lain sebagainya, sehingga dia melakukan hal-hal yang itu justru menyelisih daripada sunnah itu sendiri. Ya, sikap takalluf. Berdiri dalam sholat, kita berdiri dalam sholat, antara kaki kita dengan bahu kita kan sejajar. Antara kaki kita dengan bahu kita sejajar. Nah, karena dia ingin rapat saf dengan jamaah samping kiri, samping kanan, yang seharusnya antara kakinya dengan bahu itu sejajar, akhirnya kakinya seperti ini. Ya, dia sholatnya seperti ini, kakinya melebar seperti ini. Ya, tidak sedikit. Pernah saya melihat teman-teman, ya, maksudnya dari sisi penampilannya orang sudah lama ngaji. Ya, tapi hal yang seperti ini akan menjadi fitnah. Ya, bukan hanya fitnah kepada dia, tapi fitnah kepada dakwah. Yang akan dibuat meme atau gambar apalah yang mereka Wahabi model salatnya seperti ini. Padahal tidak demikian kondisinya. Kemudian juga teman-teman semuanya, ada hal-hal yang kita tahu, misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bertakbir, beliau mengangkat salatnya, mengangkat tangannya, ya, itu terkadang sejajar dengan bahu, dan terkadang beliau mengangkat tangannya sejajar dengan daun telinganya. Pernah kita mendengar hadis ini. Tapi karena jarang dibahas, dianggap itu sudah tahu, akhirnya terkadang nggak sedikit antara kita bertabir Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Ini kan sudah lewat dari batasan yang telah dicontohi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau memang kita nggak pernah mendengar sama sekali. Sehingga ketika kita bertakbir kepada Allah dalam sholat kita, ya sudah hanya sebatas angkat tangan Allahu Akbar. Iya, kalau memang pas, seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW, kita nggak dapat pahala. Karena kita melakukannya itu karena tebak-tebakan. Nah, ketika tebak ternyata benar, kita nggak dapat pahala. Nah, kapan seseorang akan mendapat pahala? Ketika dia bertakbir, Allahu Akbar. Ya, saya bertakbir yang mana tangan saya sejajar dengan bahu saya, atau tangan saya sejajar dengan telinga saya. Karena saya melakukan perbuatan ini mencontohi Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika dia melakukan dengan niat seperti ini, teman-teman semuanya,
maka insya Allah dia akan dapat pahala. Dia dapat pahala dalam sholatnya, ya, dan juga dapat pahala karena mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi itu juga permasalahan yang lainnya, teman-teman semuanya. Ya, saya buat contoh-contoh dulu, masalah-masalah dulu, supaya ini menjadi motivasi untuk untuk kita semuanya, untuk kita lebih rajin menggali tentang ilmu agama, terkhusus dalam masalah sholat. Taib. Ada sebagian kita misalnya, dia berjalan di rumahnya, mau ke masjid. Taib, untuk sholat duhur. Untuk sholat duhur. Taib. Di tengah perjalanan, dia mungkin menelpon seseorang. Yang mana akhirnya niatnya sudah terputus tadi. Kemudian ketika dia sampai ke masjid, dia bertakbir, Allahu Akbar. Dia bertakbir, Allahu Akbar. Nah, perlu kita tanya, takbirnya kamu Allahu Akbar, itu untuk sholat apa? Untuk sholat rawatib, ataukah untuk sholat zuhur, atau sholat apa? Iya, maka disinilah kita butuh memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu bin niat. Hanya saja amalan itu harus disertai dengan niat. Dan huruf ba di sini adalah ba al-musahabah. Artinya ketika kita bertakbir Allahu Akbar, yang memang niat itu tidak perlu dilafatkan alal qol sebagian para ulama atau kebanyakan para ulama, saya nggak tahu jumhur atau tidak, tapi ini perkara yang masyhur di kalangan para ulama. Ketika dia tidak melafatkan niatnya, bukan berarti dia tidak menghadirkan niatnya tadi. Dia harus menghadirkan niatnya. Karena para ulama mengatakan niat itu didatangkan di dalam sholat, dalam ibadah, adalah untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Ya, dan terkhusus ketika kita melakukan jamak takhir. Kita menggabungkan antara zuhur dengan asar. Taib. Berarti ada dua sholat yang kita lakukan dan ada dua niat yang berbeda di sini. Niat zuhur dan niat asar. Taib. Nah, ketika kita bertakbir yang pertama, niat apa yang kita niatkan untuk sholat pertama tadi? Zuhur atau asar? Nggak, pokoknya saya niat aja. Ya, niat apa? Karena fungsi dari antara niat adalah untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Sholat duhur tersendiri, sholat asar tersendiri. Ini menunjukkan kepada kita, Pak teman-teman, menunjukkan kepada kita bahwasannya ya, permasalahan niat dalam sholat itu penting dan tidak sah. Sholat seseorang kalau dia tidak punya niat, dan dia harus tahu bagaimana kaifiah niatnya. Niatnya itu harus dihadirkan walaupun tidak diucapkan. Ya, lafaz itu harus dihadirkan. Bukan, astagfirullahaladzim. Lafaz itu harus, bukan lafaz, niat itu harus dihadirkan walaupun dia tidak dilafatkan. Karena untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Jadi tidak ada masuk salat Allahu Akbar. Kan dia nggak perlu. Ia nggak perlu dilafatkan. Tapi adapun dihadirkan niat dalam hati, ketika kita melakukan sebuah ibadah salat itu harus. Karena membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Kita salat duhur, salat sunnah rawatib, ba'diyah atau qabliyah, atau salat sunnah wudhu, atau salat sunnah tahiyatul masjid atau apa. Maka itu harus ada pembedanya. Ya, dan ini penting untuk kita bahas. Karena ini ya akan menambah pengetahuan kita tentang sholat tadi. Dan masalah-masalah yang lain banyak. Ya, di balik itu permasalahan yang saya sebutkan tadi. Saya sebutkan satu contoh untuk memberikan motivasi dan semangat kita di dalam mempelajari fikih sholat. Nah, kemudian masalah selanjutnya. Banyak kesalahpahaman di tengah-tengah muslimin. Ya, ketika adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, nah ketika kita memahami duduk permasalahan, maka di situ kita akan lebih mudah untuk menarik sebuah garis merah agar apa? Agar kita para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa lebih merangkul saudara-saudara kita muslimin. Baik, permasalahan apa? Misalnya, permasalahan menjaharkan bismillah di dalam sholat ataukah mensirkan bismillah ketika membaca Al-Fatihah. Nah, ini buat sebagian teman-teman, ya, adapun para guru-guru, para asatidzah, insya Allah mereka sudah paham. Ya, insya Allah mereka ngerti. Tapi terkadang sebagian teman-teman,
yang punya kesemangatan di dalam beragama, tetapi tidak dibarengi dengan ilmu yang kuat dan ilmu yang kokoh, dan ditambah kadang suka berdebat, ya suka berdebat dan lain sebagainya, maka akan dijadikan oleh musuh-musuh dakwah sebagai juru bicara. Ia akan menggambarkan bahwasanya orang-orang yang berjalan di atas jalan ini seperti orang seperti ini. Taib, bermudah-mudahan untuk menghukumi sesuatu tanpa dia mendalami sesuatu tersebut. Taib. Nah, ketika kita memahami duduk permasalahan, seperti saya sebutkan tadi, kita akan lebih apa ya, akan lebih rahmat lah ya dengan kondisi dan keadaan saudara-saudara kita muslimin. Mana yang kita harus saklek, yang nggak boleh warna-warni, mana yang terkadang kita berpegang dengan pendapat kita, tapi kita nggak terlalu kencang ya ketika berhadapan dengan orang-orang yang tidak sejalan dengan apa yang kita fahami dari dalil tadi. Nah, di dalam permasalahan membaca Bismillahirrahmanirrahim di dalam sholat, ya datang hadis dari Nabi SAW, dikhabarkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi SAW membuka sholatnya itu dengan alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga dengan hadis ini para ulama zahirnya dalam mazhab Hambali, mereka mengatakan cukup bagi kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, tidak perlu membaca bismillah secara jahar. Iya, tetapi kita membaca bismillah secara sir karena datang hadis dari Anas bin Malik, Nabi SAW tidak membaca di awal ayat dan juga tidak di akhir ayat membaca bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya tidak membaca bismillah ketika baca Al-Fatihah dan tidak membaca bismillah ketika membaca ayat pendek. Baik. Nah, sementara sebagian para ulama yang lainnya Syafi'iyah, mereka menjaharkan membaca bismillah. Dalilnya juga dalil yang digunakan oleh pendapat ulama yang pertama tadi. Nabi SAW membuka solat beliau dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dalam mazhab Syafi'i atau Imam Syafi'i memahami bahwasanya ucapan Nabi SAW membaca solat beliau Alhamdulillahirabbil alamin bukan maksudnya membaca lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi di sini dikuatkan dengan hadis yang lain, Nabi SAW membuka solat beliau dengan Al-Fatihah. Maksudnya adalah Alhamdulillahirabbil alamin, menamai surat Al-Fatihah dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi maksudnya yang dibaca adalah surat Al-Fatihah. Dan Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari surat Al-Fatihah. Adapun hadis yang datang dari Nabi SAW, Nabi tidak membaca di awal dan akhir Bismillahirrahmanirrahim. Menurut pendapat Syafi'iyah, ini adalah pendapat ziyadahnya adalah ziyadah yang tidak sahih. Tambahannya tidak sahih. Nah, ketika tambahannya tidak sahih, ya udah kembali kepada hukum asal. Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari Al-Fatihah, ya udah dibaca secara jahar. Taib. Nah, ketika kita mempelajari fikih ini, teman-teman semuanya, berarti Imam Syafi'i juga berdalilkan dengan dalil yang kuat. Imam Ahmad juga berdalilkan dengan dalil yang kuat. Ya, sehingga ketika kita menyadari duduk permasalahannya, kita tidak terlalu saklek. Tidak terlalu saklek dengan hal yang seperti ini. Dalam arti kata, kita tidak bermudah-mudahan akan mengatakan ciri-ciri masjid bid'ah. Ya, ciri-ciri masjid bid'ah, subhanallah ya. Ciri-ciri masjid bid'ah itu menjaharkan bismillah misalnya. Ini kan sudah terlalu berlebihan. Iya, kita sudah berbicara sesuatu yang sudah melampaui daripada ilmunya kita. Maka disinilah saya katakan tadi pentingnya untuk kita mendalami lebih dalam tentang fikih solat itu sendiri. Karena solat ini akan dilakukan setiap saat. Beda dengan haji, beda dengan zakat, atau dengan hukum Islam yang lainnya, yang itu cuma tahunan. Tapi solat ini selalu akan kita lakukan dan kita akan berhadapan dengan orang-orang yang solatnya terkadang beda dengan solat kita. Dari sinilah kita harus memahami dengan bijak. Ini babnya bab apa? Dan yang terakhir, dengannya saya tutup pengajian dan mudah-mudahan muqaddimah memberi semangat untuk kita semuanya bahwasanya ilmu itu sangat luas. Kita tidak ada masalah walaupun teman-teman sudah pernah belajar sifat salat Nabi untuk kita ulang kembali. Karena sebagian para ulama kita baca biografi mereka, membaca kitab itu berulang sampai puluhan kali, bahkan sampai ratusan kali satu kitab. Ya, sementara kita mungkin baca baru sekali atau bonus sekali masih bolong-bolong. Nah, yang terakhir teman-teman semuanya, kita ingin menghadirkan sholat kita bukan hanya sekedar secara fisik. Fisiknya adalah rukunya kita, sujudnya kita, i'tidalnya kita, sholat secara fisik. Tapi kita juga ingin menghadirkan sholat kita secara jiwanya kita. Iya, dan itulah sholatnya Rasulullah dan sholatnya para sahabat.
Mereka tidak hanya menghadap kiblat dari fisiknya mereka ketika mereka sholat, ruku dan sujud kepada Allah, tapi ya jiwa mereka juga menghadap kiblat. Ketika mereka membaca Allahu Akbar dalam sholatnya, Allahu Akbar artinya adalah Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Apa yang saya lewati dari apa yang saya lewati dari pekerjaannya saya, dari apapun dari dunia yang punya di belakang saya, di belakang sholat tadi, itu semuanya dihadapkan dengan Allahu Akbar. Itu semua menjadi kecil. Itu semua menjadi kecil. Ketika itu semuanya kecil, maka seseorang dalam sholatnya, dia nggak akan berpikir. Ya, nggak berpikir sendalnya baru dia beli hilang atau nggak hilang. Ya, dia nggak berpikir ini toko saya tutup 10 menit, kira-kira omset saya kurang berapa ya. Dia tidak akan berpikir seperti itu. Karena apa? Karena dia tahu hakikat dari apa yang diucapkan dalam sholatnya. Allahu Akbar. Jadi bukan hanya fisiknya saja yang dia Allahu Akbar, tapi jiwanya juga harus Allahu Akbar. Apa yang dibaca dengan lisannya Allahu Akbar harus relevan dengan apa yang ada dalam hatinya, bahwasanya Allahu Akbar. Makanya di sana Ibnu Qayyim punya kitab yang sangat indah, judulnya adalah Asrarus Shalah. Rahasia-rahasia yang ada dalam sholat. Maka siapa yang mereka mendalami ya makna dari sholat itu secara hakiki, maka mudah-mudahan kalaupun seandainya nggak sama persis, setidaknya kita berjalan di atas jalan tersebut merasakan ketenangan ketika kita sholat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabatnya atau kepada Bilal, ya Bilal, istirahatkan aku dengan sholat karena sholat itu adalah menjadi penyejuk hatiku. Nah sekarang menjadi pertanyaan teman-teman semuanya, kalaupun seandainya kita sudah paham dan jago dengan fikih sholatnya kita, apakah sholat itu sudah menjadi penyejuk hati kita ataukah belum? Kalau belum, ya mari kita belajar lagi bersama-sama. Saya dan antum semuanya kita sama-sama belajar untuk bisa menghadirkan sholat kita secara fisik, secara badannya kita, dan juga secara batinnya kita. Wallahu ta'ala alam. Besok mudah-mudahan pembuka ini lebih memberikan manfaat kepada saya dan juga kepada teman-teman semuanya ya untuk agar kita lebih memperhatikan tentang sholat ini. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Wa fiikum barakallah. Terima kasih Ustaz atas ilmu dan nasihat-nasihat yang disampaikan untuk kita semuanya. Semoga bisa bermanfaat khusus untuk kita semua untuk kita semuanya dan juga menjadi eh, keberkahan untuk kita semuanya juga. Baik Ustaz, kalau begitu mungkin kita tutup majelisnya ya Ustaz. Baik, barakallahu fiik, Ustaz Rizky Agung. Eh, Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz dan juga tim yang ada di sana atas keluangan waktu yang disempatkan untuk kita untuk hadir bersama di tengah-tengah kita, dan juga akan mengucapkan terima kasih kepada para hadirin jamaah setia Gunung Kembang Haji yang selalu hadir dalam setiap majelis kita. Semoga waktu yang kita luangkan ini bisa menjadi kemanfaatan untuk kita semuanya dan menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Kami mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kekhilafan selama majelis berlangsung, dan juga kami berharap semoga dimudahkan dalam majelis berikutnya. Kami akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ana izin ya. Tafadhol Ustaz, jazakallah khair. Kemudian informasi dari kami untuk jemaah sekalian bahwa insya Allah akan diadakan kajian rutin kitab yang rutin diadakan setiap hari Sabtu ya pukul 20 WIB malam dengan guru kita Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafizahullah Ta'ala, yang dimana dia akan kita bahas kitab Al-Kabair atau dosa-dosa yang membinasakan, dan kita baru memasuki tema muqaddimah ataupun pembukaan. Maka diharapkan bagi para ikhwah dan akhwat jemaah penutupan haji yang memiliki keluangan di waktu tersebut untuk bisa kita sama-sama menghadiri majelis tersebut. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu dan juga keimanan untuk kita semuanya. Barakallahu fiikum, kami majelisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.